ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa serta para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita masih dalam kitab 20 nasihat Ishrun nasihat li ukhti qabla zawajiha, di mana kita sudah sampai pada an-nasihatu hadiyah asyarah, yaitu nasihat hadiyatu asyarah, nasihat yang ke-11. Apa nasihat yang ke-11? Kuni da'iyatan la qadiyatan. Jadilah engkau wahai para istri seorang da'iyah, yaitu yang mengajak suamimu ke jalan Allah, la qadiyah, bukan seorang yang sedang menghukumi sang suami. Maksud beliau yaitu ketika seorang suami melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peran istri di sana itu mengajak suami agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan memposisikan dirinya sebagai hakim yang menghakimi perbuatan sang suami tersebut. Qad yakunu zawjuki mubtalan bi afatin minal umuril muharramah allati la tujibu al mufasalati bainal azwaj. Bisa saja seorang istri ataupun bisa saja suamimu dia terjerumus pada perbuatan yang diharamkan, di mana tidak harus sampai berpisah, yang tidak melazimkan perbuatan haram tersebut harus bercerai, harus terpisah antara suami dan istri. Fa in kana kadzalik, jika memang demikian, fa'lami anna min a'zami huquqihi az-zawjiyyah 'alaiki tikraru munasahah. Bahwasanya ketahuilah, Syekh mengatakan bahwasanya ketahuilah di antara hak yang terbesar sang suami yang wajib untuk yang wajib untuk ditunaikan oleh para istri, yaitu senantiasa memberikan nasihat kepada sang suami,
tikraru munasahatihi, yaitu senantiasa terus memberikan nasihat-nasihat. Dan memang ikhwah, siapalah di antara suami yang tidak ada kesalahan? Apakah ada suami yang tidak pernah melakukan perkara yang diharamkan? Karena memang yang namanya manusia, ya baik suami maupun istri, merupakan jenis makhluk yang memang Rasulullah katakan bersalah. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, kullu bani Adam khatta'in, kullu bani Adam khatta'un, semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah yaitu orang yang bertaubat. Kesalahan di sini maksudnya, kesalahan di sini Rasulullah gandengkan dengan bertaubat. Berarti kesalahan yang maksud adalah sebuah dosa. Karena tidak semua kesalahan itu dosa. Misalnya ini ada orang yang salah, misalnya salah pakai sandal misalnya, bisa aja, ya. Itu diantara contoh kesalahan yang tidak ada dosanya. Namun yang dimaksud Rasulullah, wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwasanya, bisa kita fahami bahwasanya salah yang dimaksud dalam hadis ini adalah salah yang merupakan sebuah perbuatan dosa, sehingga dia harus bertaubat akan perbuatan tersebut. Baik suami maupun istri pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan sebuah dosa. Oleh karena itu di sini perlunya menasehati, saling menasehati. Ya, jika seorang istri melakukan kesalahan, melakukan sebuah dosa, suami yang menasehati. Demikian juga sebaliknya. Ad-dinun nasihah. Agama itu ya nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu ya nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah, di Arafah. Artinya kalau ada orang haji tapi nggak wukuf di Arafah, maka tidak ada hajinya, tidak sah hajinya. Demikian juga ad-dinun nasihah. Agama itu ya nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilakukan oleh kaum muslimin, maka agama ini akan habis, pupus, punah. Ikhwah dimanapun Anda berada, ya, jadi di antara hak suami yang terbesar terhadap istrinya yaitu senantiasa memberikan nasihat-nasihat, ya, masukan-masukan kepada sang suami, masukan-masukan yang baik. Wa inqadhuhu min wahlil ma'siyatil lati futina biha, dan menyelamatkan dia dari lumpur kemaksiatan yang sedang dia alami. Karena maksiat itu ikhwah sebuah kotoran, ya. Terutama kotoran yang mengotori hati setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hati mereka kotor atas dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi seorang melakukan maksiat, dia seperti seorang yang sedang terjerumus dalam lumpur, dalam kotoran kemaksiatan. Makanya kalau kita melihat seorang itu sedang terjerumus pada lumpur kemaksiatan, maka hendaklah kita berupaya, berusaha untuk menyelamatkan dia, menarik dia kembali dari agar bisa keluar dari kemaksiatan yang sedang menimpanya. Fahuwa asiru maksiyatihi. Ketika sang suami terfitnah atau sedang melakukan kemaksiatan, maka dia itu seperti seorang yang sedang ditawan oleh kemaksiatan. Dia sulit untuk melepaskan diri dari belenggu kemaksiatan yang sedang menerpa dirinya. Ya, seolah dia sedang terikat dengan kemaksiatan. Ikhwah, banyak loh orang-orang yang mengetahui ini sebuah kemaksiatan, tapi dia sulit untuk melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut. Seolah dia sedang dipenjara.
dengan maksiat tersebut. Dia tahu ini kemaksiatan, ya. Dia tahu ini sebuah dosa, tapi sulit bagi dia untuk beranjak, untuk melepaskan diri dari kemaksiatan tersebut. Sulit bagi dia untuk melepaskan diri dari belenggu kemaksiatan itu. Jadi perlu orang-orang yang dekat, orang-orang yang mencintainya, ya, agar dia bisa terlepas dari kemaksiatan. Fakuni da'iyatun wala takuni qadiyah. Oleh karena itu, hendaklah kamu wahai istri, ya, jadilah kamu orang yang mengajak para suami, orang yang mengajak suaminya, ya, pada jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala takuni qadiyah. Jangan kamu memposisikan dirimu sebagai hakim yang memvonis salah dan benarnya sang suami. Fala tuqabilihi kulla yawmin bitta'yiri wat ta'fifi waz zajri wan nahar. Janganlah kamu menghadapinya dengan cercaan, makian, celaan, bentakan setiap hari. Jangan. Wa iqamatu rayatul khisam bil kalami kullal lailah. Dan seolah kamu sedang mengibarkan bendera panji peperangan dengan sang suami, ya, dengan alasan memerangi kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh si suami setiap hari dengan ucapan, ya, seolah dia sedang memukul genderang perang terhadap si suami yang sedang melakukan kemaksiatan. Jangan seperti itu. Kulla laila, setiap malam. Balkuni da'iyah, jadilah kamu seorang yang mengajak. Demikian. Jadi ikhwafiddin, kesan seorang mengajak itu yaitu ketika melihat seorang ataupun orang lain melakukan kemaksiatan, yang muncul oleh hatinya bukan kebencian, tetapi rasa kasihan terhadap seorang yang sedang melakukan kemaksiatan. Kasihan terhadap orang yang sedang terbelenggu, sedang dipenjara dengan kemaksiatan yang sedang dia lakukan, baik dia sadar maupun tidak sadar. Orang yang mengajak, kita tahu bagaimana etika orang yang mengajak. Seperti misalnya kita ajak teman kita datang ke rumah kita, dia ajak, ya. Apakah kita seret dia untuk datang ke rumah kita? Kan enggak. Namanya juga mengajak. Mengajak dengan cara membujuk, ya, dengan etika-etika tertentu dalam mengajak orang lain. Gunakan itu ketika anti melihat suami anti dalam kondisi yang sedang berkubang dalam kemaksiatan. Fadda'i ila Allah Ta'ala ma'murun bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal jidal billati hiya ahsan. Seorang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, ya, dia diperintahkan untuk mengajaknya dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, diskusi, ya, dengan cara yang baik. Demikian. Ya, jadi ketika seorang istri melihat suaminya misalnya suaminya merokok lah kita katakan. Ya, dia melihat suaminya merokok. Dia tahu nih merokok ini satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada faedahnya. Tapi bagaimana cara dia? Cara sang istri supaya suami bisa meninggalkan rokok tersebut. Nah, itu dia. Jadi dia bukan duduk misalnya. Kemudian dia, Syekh ini berfatwa. Abang itu telah melakukan sebuah perbuatan yang diharamkan. Enggak begitu, ikhwah. Ajak dengan baik, dengan lemah lembut, diskusi. Ya, diskusi. Seperti ajak dia berpikir, faedah-faedah, adakah faedah dalam merokok misalnya, atau apa manfaatnya, ada apa tidak, dan seterusnya sehingga terbukalah pikirannya, ya, dan ada keinginan, muncul keinginan untuk meninggalkan rokok yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala ta'ala ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl ayat 125. Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan peringatan yang baik, dan diskusilah, bertukar fikiranlah dengan cara yang terbaik.
Kemudian wa ma'murun billini wa lutfi fil khitabi, dan diperintahkan. Jadi bukan hanya sekedar cara, metode mengajak dengan cara yang baik, namun juga diperintahkan juga diiringi dengan kelemah lembutan dalam berbicara. Ya. Qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, faqula lahu, ucapkan, kamu berdua berkatalah kepada dia, ucapkan kepada si Fir'aun itu qawlan layyinan, yaitu ucapan yang lembut. Harapannya apa? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, semoga dia bisa mengingat dan dia bisa takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana zolimnya Fir'aun, bagaimana togonya Fir'aun, bagaimana aniaya yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel pada saat itu. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak-anak disembelih, dibunuh. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan kaum wanita dibiarkan hidup. Itulah yang dilakukan oleh si Fir'aun. Ada yang lebih parah daripada itu, lebih zalim daripada itu. Apa itu? Dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia mengaku Tuhan. Iblis saja tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, ya. Tapi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan dengan dosa yang luar biasa, menzolimi rakyatnya, terutama Bani Israel, sampai mengakui dirinya sebagai Tuhan, dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah kepada dirinya. Jadi saya kira tidak ada kezoliman yang melebihi ini, ya. Tidak ada kezoliman yang melebihi kezoliman seperti ini. Namun begitu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh, memerintahkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Musa, Harun pergi, ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, ya, pergi kalian berdua ke Fir'aun. Innahu tagha, dia itu sudah melampaui batas. Dia itu sudah banyak melakukan kezaliman. Yang paling parah mengaku sebagai Tuhan lagi. Allah sudah mengatakan innahu tagha, dia melampaui batas. Namun untuk orang yang seperti ini bagaimana? Faqula lahu qawlan layyinan. Namun demikian, bicaralah dengan Fir'aun itu dengan qawlan layyinan, dengan ucapan yang layyin, dengan ucapan yang lemah lembut. Harapannya la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, semoga dia bisa teringat, mengingat, dan dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Fir'aun yang Allah katakan tagha, melampaui batas, melakukan tindak kezaliman, pembunuhan massal, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, begitupun Allah perintahkan Musa dan Harun untuk mengajak Fir'aun ke jalan Allah dengan cara yang lembut, dengan lemah lembut, dengan ucapan yang lembut. Bagaimana dengan suami anti? Apakah suami anti sudah melakukan tindak kezaliman seperti selevelnya Fir'aun? Atau mungkin di atas levelnya Fir'aun sampai dia diingatkan dengan cara yang kasar, diingatkan dengan sumpah serapah, diingatkan dengan caci maki dan bentakan-bentakan? Tidak. Ya, apabila selevel Fir'aun, kelas kemaksiatan, kedurhakaannya kepada Allah, harus diingatkan dengan cara qaulan layyinan, ucapan yang baik, ucapan yang lembut, berarti di bawahnya harus lebih lembut lagi. Demikian, itu logikanya. Ya, itulah logikanya. Kita lihat ayat ya. Allah kan mengatakan
idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa Harun pergilah menemui Fir'aun. Innahu tagha, dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkanlah kepada dia dengan ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkar au yakhsha, semoga dia bisa mengingat dan dia bisa takut. Kita lihat bagaimana respon Nabi Musa dan Nabi Harun. Qala rabbana inna nakhafu ay yafruta alaina au ay yatagha. Musa dan Harun berkata, ya Allah, wahai Tuhan kami takut, kami khawatir dia nanti akan menyiksa kami dan dia akan melampaui batas terhadap kami. Jadi pada saat itu Nabi Musa sendiri khawatir berhadapan dengan Fir'aun, takut dengan keselamatan dirinya. Demikian, ya. Itu pun dengan cara dalam kondisi takut itu tetap Musa Harun bicara dengan Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Demikian, tapi tetap datang, tetap harus disampaikan. Adakah suami anti selevel Fir'aun kemaksiatannya? Tidak. Ya. Adakah anti merasa takut disiksa oleh sang suami, dibunuh oleh sang suami? Tidak kan? Berarti ya anti harus berupaya untuk mengajak suami anti ketika dia terjerembab dalam kemaksiatan, dan lakukan caranya dengan ucapan yang lembut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 83, faqulu linnas wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Itu ikhwah fillah. Apalagi kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan ucapan kita yang lembut, ya, dengan ucapan yang lembut, kita berharap dia bisa menerima. Karena ikhwah, sebagaimana yang sering saya singgung, kita tuh hanya berupaya semoga Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita. Semoga anti Allah tunjuk sebagai perantara hidayah yang diberikan kepada suami anti. Makanya berupaya bagaimana sebaik mungkin menjadi agen hidayah ini. Demikian ikhwah. Ini hidayah ini suatu hal yang sangat berharga. Allah tidak berikan kepada sembarangan orang. Allah tidak berikan kepada sembarang orang. Ya. Karena ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita, berarti ikhwah, walaupun sebenarnya Allah yang memberikan hidayah, tapi melalui kita, ya. Setiap kebaikan itu dia lakukan, maka pahalanya mengalir kepada kita. Padahal yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi bukan dikarenakan kehebatan kita memberikan penjelasan, orator, retorika, enggak, ya. Makanya ketika kita mengajak seorang ke jalan Allah yang perlu keikhlasan. Itu yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah menjadikan kita sebagai agen perantara hidayah tersebut. Ikhwah. Melalui kitalah dia mendapatkan sebuah hidayah. Demikian juga halnya dengan suami anti. Maka syaratnya apa ikhwah? Syaratnya yaitu qaulan layyinan, ucapan yang baik. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u anhu illa sya'na." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu maka kecuali sesuatu itu akan terlihat indah. Dan tidaklah dicabut sesuatu itu dari kelemah lembutan dicabut dari sesuatu illa sya'nah, pasti akan membuat dia menjadi buruk. Demikian. Makanya dalam masalah ini penting sekali dalam berdakwah itu perlunya kelemah lembutan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau kasar ya Muhammad, ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kasar, keras dan hati keras, lam faddu min hawlik,
Mereka semua akan cicing darimu, akan lari darimu, nggak mau mendekat. Demikian. Jadi modal yang pertama ketika kita mengajak orang pada kebenaran, ya, dalam metode menyampaikan harus lemah lembut. Makanya Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu may yuhramur rifq yuhramu khair kullah. Barang siapa yang pada dirinya tidak ada kelemah lembutan, berarti dia tidak memiliki kebaikan semuanya. Dia tidak mendapatkan banyak kebaikan, seluruh kebaikan. May yuhramu ar-rifq, barang siapa yang terhalang terhadap sifat lemah lembut, yang tidak memiliki kelembutan, ya, yuhramu khaira kullah, berarti dia telah terhalang mendapatkan banyak kebaikan. Demikian ikhwah fiddin, ya. Jadi kelemah lembutan itu suatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiq yuhibbur rifq." Allah itu rafiq, lembut. Yuhibbur rifq, dan suka dengan kelemah lembutan. Nah, demikian. Jadi wahai para istri, mari ajaklah suami anti di saat anti melihat dia sedang terjerembab, terjerumus, terperosok dalam kemaksiatan. Ajaklah dia dengan kelemah lembutan. Ajaklah dia dengan perasaan kasih sayang. Seperti kita sedang melihat orang yang sedang sakit, dan kita ingin agar dia sembuh dari sakitnya. Kemudian, fa in ra'aitihi ala ma'siyatin fa 'alaiki bi'iddati umurin. Kalau kamu, hai para istri, melihat suamimu melakukan sebuah kemaksiatan, fa 'alaiki bi'iddati umurin, maka hendaklah kamu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ittila'u bil qira'ati was-sima'i an hurmatil munkaril ladzi waqa'a fihi lima'rifatil qadaril akbar minal adillati wal hujaji ala hurmatihi. Hendaklah kamu meneliti ataupun mempelajari dengan cara membaca, mendengar tentang keharaman, ya, keharaman tingkat ataupun level tingkat keharaman yang sedang dilakukan oleh sang suami, tentunya atas dasar dalil-dalil dan hujjah-hujjah. Kemudian li'annaki al-an munkirah wan nasiha, karena posisimu sekarang wahai para istri itu sedang mengingkari sebuah kemungkaran, dan kamu itu sedang memposisikan dirimu sebagai orang yang sedang memberikan nasihat. Wala budda man kana fi misli haliki ayyakuna ala qaidatin ilmiyatin rasikhatin. Orang-orang yang berada pada posisi seperti ini hendaklah dia punya kaidah ilmiah yang mantap, yang kuat. Jadi jangan sampai nanti ketika kita melihat menurut prasangka kita suami kita berbuat maksiat, sudah marah-marah kita sudah nasihatin, ternyata salah. Ternyata suami kita tidak melakukan. Ternyata itu bukan sebuah kemaksiatan. Demikian ikhwah, ya, yang kita mengira sebuah kemaksiatan. Demikian ikhwah, ya. Misalnya nih, kita jalan dengan suami ini, seorang istri jalan dengan suaminya, di depannya ada lewat seorang akhwat yang mungkin menarik begitu. Sang suami melihat, terus dia palingkan pandangannya tempat yang lain. Ketika suami melihat yang spontan itu, istri melihat, wah, suamiku melihat cewek cakep nih. Oh, di rumah dinasihatin, bang, abang nggak boleh melihat cewek cakep, karena itu bukan mahram. Hendaklah abang tundukkan pandangan, begitu. Padahal sang suami tadi melihatnya spontan dan dia telah mengalihkan ke pandangan yang lain, ya. Dan dialihkannya. Dan dalam Islam itu kan bukan sebuah kemaksiatan. Nah, istri sudah kadang memberi nasihat, memposisikan diri sebagai seorang yang menasihati, tapi salah. Demikian, ya. Tapi ternyata salah. Itulah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Atau dia didatangi oleh seorang perempuan di rumahnya. Mungkin istri lagi belanja. Begitu pulang, suami berdua dengan seorang perempuan yang nggak dikenal oleh si istri.
Perempuan ini pergi, mulailah istri marah-marah, abang nggak boleh membawa masuk ke rumah kita seorang yang bukan mahram segala dan seterusnya. Ya, jangan langsung marah, apalagi memberi nasihat. Tanya dulu tuh istri itu perempuan siapa, jangan-jangan mahramnya. Mungkin bisa saja wanita sesusuan misalnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi harus punya data dan dalil dulu. Apalagi suami pulang, kita memberi nasihat kepada suami bahwa seolah suami itu melakukan sebuah kemaksiatan yang suami sendiri nggak merasa melakukannya. Ini kan akan memunculkan sebuah pertengkaran. Demikian. Jadi pastikan dulu suami betul nggak ini beritanya bahwa suaminya melakukan sebuah kemaksiatan. Kemudian betul nggak itu sebuah kemaksiatan berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanti salah, malu, ya. Itulah ikhwah. Jadi yang pertama yang harus anti ketahui bahwasanya ketika sudah pasti, sudah jelas, fix bahwasanya suami melakukan sebuah tindak maksiat di luar rumah misalnya, ya, dan itu pasti datanya jelas, kemudian pastikan juga bahwasanya itu memang sebuah kemaksiatan dengan dalil-dalil. Karena banyak orang yang merasa tidak maksiat, ya. Dia merasa suatu hal yang biasa-biasa saja, ikhwah. Ya, satu hal yang biasa-biasa saja. Misalnya nih kita punya mobil nih, ketemu dengan teman kita, teman perempuan, mungkin waktu SMA misalnya, kemudian diajak, kemana nih, yuk kita bareng biar saya antar ke rumah, misalnya berdua begitu. Nah, kalau masyarakat kita banyak yang nggak tahu masalah ini. Mereka mengira ya itu kan sebuah kebaikan, memberikan jasa, memberikan kebaikan. Ini kan seorang perempuan jalan sendiri, ya sudah, diajak naik mobil, diantarkan ke rumahnya berdua. Nah, ini kan nggak semua orang tahu bahwasanya itu nggak dibolehkan dalam syariat. Istri tahu masalah ini, ya, maka beritahukan kepada sang suami bahwasanya ini tidak dibolehkan. Walaupun di tengah masyarakat kita merasa itu sesuatu hal yang tidak masalah, misalnya. Atau sang suami minjam duit dari bank yang kita tahu, istri tahu itu sebuah riba. Namun suami nggak tahu. Dia taunya ya orang-orang banyak melakukannya begitu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, si istri harus punya ilmu yang jelas tentang apa yang dilakukan sang suami itu memang benar-benar sebuah kemaksiatan. Yang kedua, iktinasul waqt al-munasib wal furas wal furasi wal asalibi li nushihi wa mau'izatihi. Hendaklah sang istri itu memilih situasi dan kondisi serta metode penyampaian yang tepat dalam menasihati sang suami. Faminal khata'i ayyakuna dzalika waqta ta'alluqihi bi ma'siyatihi. Termasuk sebuah kesalahan. Nasihat itu diberikan di saat sang suami sedang asyik melakukan kemaksiatan. Sedang asyik. Dia sedang asyik misalnya merokok, menikmati rokok. Dia sedang asyik main judi misalnya dengan teman-temannya pakai kartu. Tiba-tiba istri datang, "Bang, ini haram," begitu. Wah, dia bisa marah-marah. Ya. Dia bisa marah-marah. Makanya jangan pada saat itu. Au fartu ghadabihi, atau di saat dia sedang marah. Au halu ikhtilafi bainakuma, atau di saat adanya perselisihan, adanya pertengkaran di antara kalian berdua. Saat-saat seperti ini janganlah seorang istri datang untuk memberinya nasihat, karena pasti nggak akan diterima. Ya, pasti tidak akan terima. Innama yakunu dzalika minki fi sa'atin fushati halihi wa safai balihi wa husni khatirihi. Hendaklah cari waktu yang dimana pada saat dia lapang, kemudian pikirannya lagi jernih, hatinya lagi tenang,
Fataqtaribina minhu iqtirabaz zaujatil hanun bil adabi. Kemudian setelah kamu dapati kondisi seperti itu, ya, maka kamu mendekatinya dengan seperti seorang istri yang memang mendekati suaminya dengan kecintaan, dengan adab. Fatatrahina alaihi nasihataki bi asali bin adidatin. Disitulah kamu bisa menyampaikan unek-unekmu, menyampaikan nasihatmu kepada sang suami dengan cara yang bervariasi. Demikian ikhwatiddin. Apa di antara caranya? Sini sebutkan at-tadallul bi annaki tatlubina minhu talaban ma. Ya, kamu bisa mengajaknya, memintanya seperti seorang istri meminta sesuatu pada suaminya. Ya kan biasa tuh kalau seorang istri ada maunya minta apa begitu kan, dia minta dengan lembut, bermanja-manja dengan suaminya, ya supaya proposalnya diterima oleh sang suami. Coba ada istri kepengen sesuatu, dia datang pada suaminya, "Bang, aku mau ini bang," begitu. Ya seperti datangnya atasan kepada bawahannya, ya nggak akan diberi oleh suaminya. Jadi sebagaimana ketika menginginkan sesuatu dari suami, datang dengan lembut, dengan menunjukkan ceria, wajah cinta, ya, pandangan mahabbah, pandangan kecintaan kepada suami, baru meminta. Demikian juga ini. Watatlubina al-wa'da minhu bitahqiqihi, dan mengharapkan dari suami agar melakukannya. Au ta'liqu tarkihi bil ma'siyati ala hubbihi laki. Atau kamu meminta agar suami meninggalkan maksiat itu, ya, sebagai tanda cintanya kepada dirimu. Fataqulina, seperti yang kau katakan, in kunta shadiqan fi hubbika li fatrukil amral fulani ta'atan lillah. Seperti kamu mengatakan, wahai para istri, kalau engkau benar-benar mencintaiku, maka tinggalkanlah perbuatan ini sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au kitabatu risalatin raqiyatin au ibar al-hatif al-jawwal tansahihi an tariqiha ma'at taqaddum li ibaratil wadadiyah al-gharamiyah allati tuhayyi'u zawj liqabul kalam. Atau dengan cara SMS atau chattingan WhatsApp gitu lah ya, melalui handphone dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kecintaan, sehingga suami itu sehingga muncul keinginan suami itu untuk menerima nasihat tersebut. Au ihda'uhu majmu'ata kutubin au ashritatin min dimniha ma yata'allaqu bil ma'siyati allati yuqarifuha. Atau engkau wahai para istri menghadiahkan kepada suami ya beberapa buku, di mana di antara buku tersebut ada pembahasan terkait dengan kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh sang suami. Ya, misalnya ini suami terjerumus pada dosa riba, maka si istri memberikan buku tentang sholat, memberikan buku tentang berbakti kepada orang tua. Di dalamnya ada tentang diharamkan riba. Begitu ikhwah. Jadi bukan langsung satu buku nih tentang riba, begitu, jangan. Jadi dengan cara menghadiahkan beberapa buku, ya, di antara buku itu ada yang membahas, judulnya ada yang membahas tentang kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh si suami. Wa qultu majmu'ah hatta la yastashid wa yukabir in alima bi annahu al-ma'na bi hadzal kalam. Aku katakan sekumpulan buku agar dia tidak tersinggung, ya, agar tidak tersinggung dengan maksud dan tujuanmu itu. Demikian. Seperti yang saya katakan tadi, ya, suami sedang suka-sukanya main judi. Beri beberapa buku, di antaranya ada pembahasan tentang judi. Jangan buku judi itu aja yang diberikan, nih judi, begitu. Demikian. Ya sama seperti ikhwah, seperti kalau kita sedang menasihati misalnya kakak kita yang belum pakai jilbab, ya, upayakan jangan memberikan buku, ya,
buku tentang masalah jilbab. Beri buku-buku yang lain, di antaranya ada judul terkait dengan masalah jilbab. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, in kanat maksiyatu fil baiti fahawili sarfahu anha bi isghalihi bi ayyi amrin mustahabbin aw mubah. Kalau seandainya kemaksiatan itu dilakukan di rumah, maka berupayalah wahai para istri mengalihkan suami dari kemaksiatan tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan, ya, dia menyibukkan dia dengan urusan-urusan yang mustahab, yang disunnahkan ataupun yang dimubahkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Nomor 4, la haraja fi isti'anati bi qaribin aw qaribatin limunasahatihi wa tadhkirihi bi tariqatin ghair mubasyarah. Juga tak mengapa kamu wahai para istri meminta tolong dari kerabat-kerabat agar bisa menasihati sang suami dengan cara yang tidak langsung. Jadi istri ini, menurut pertimbangan istri, dia nggak bisa langsung menasihati sang suami tentang masalah kemaksiatan yang sedang dilakukan oleh si suami. Maka dia boleh minta kepada abang si suami atau kerabat suami, tolong dinasihati. Nah, demikian ikhwatiddin, ya. Kemudian ma'amura'ati adami ma'rifatihi bi anna al-amra kana hasala bi ittifaqi ma'aki. Dengan memperhatikan jangan sampai suami tahu bahwasanya kerabat itu menasihati si suami karena si istri ngadu kepada kerabat. Itu dia. Ya, seolah-olah si kerabat itu mengetahui dengan sendirinya penyimpangan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh sang suami. Kemudian yang kelima, as-sabru alaihi malam tara kufran bawahan. Sabar. Ya, harus banyak sabar terhadap sang suami selama kamu wahai para istri tidak melihat dari si suami kufrun bawah, kufrun yang jelas, au fahishatan qabihatan, atau perbuatan yang keji. La tastaqimul asyrati zaujiyati ma'ha, yang tidak bisa dengan sebab itu tidak bisa seorang seorang istri bertahan dengan suaminya. Ya. Jadi di sini ya nomor 5 ini penulis mengharapkan dari sang istri banyak bersabar. Ya, melihat kemaksiatan sang suami selama bukan kekufuran atau kemaksiatan yang sangat jelas. Ya. Maksiat yang sangat keji, hendaklah dia banyak bersabar. Memang ikhwafiddin, kalimat sabar ini kalimat yang mudah dan mungkin setiap hari kita dengar. Namun sabar itu memerlukan orang-orang yang memang teguh dalam melakukannya. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan tanpa batas. Ganjaran yang Allah berikan terhadap orang yang sabar itu tanpa batas. Artinya pahalanya itu tanpa batas. Tidak bertepi dia. Luas dan sangat banyak. Dan artinya apabila kesabaran itu mendapatkan pahala yang tanpa batas, ganjarannya tanpa batas, saking banyaknya, tak bertepi dia, berarti memang untuk sabar itu bukan satu hal yang mudah. Ya, menandakan bahwasanya sabar itu bukan satu hal yang mudah. Oke, kalau kita melihat ada seorang yang tertimpa musibah, kita bisa datang mengatakan, Mas sabar mas, karena begini-begini, kita nasihatilah dia. Mungkin ada terbesit dalam hati kita, seandainya saya yang menempati posisi dia, belum tentu saya bisa sesabar dia. Begitu ikhwah. Ya. Jadi sabar itu
suatu hal yang perlu diperjuangkan. Satu hal yang memang harus dipelajari, diperjuangkan, dan harus dibiasakan. Berupaya untuk sabar. Demikian. Karena perlu istiqomah sabar itu. Karena hari ini kita sabar, besok belum tentu sabar. Hari ini kita melihat tingkah istri kita yang membuat kita marah, boleh sabar. Besok belum tentu sabar kita ketika kita melihat tingkah yang berikutnya. Demikian juga seorang istri melihat perangai suaminya hari ini bisa sabar, besok belum tentu sabar. Makanya kesabaran itu perlu untuk dipertahankan dan diperjuangkan dan diusahakan serta diupayakan dengan semaksimal mungkin, ya, agar kita memang benar-benar menjadi orang yang sabar. Wa sayati nasihatun khassah anis sabri. Nanti akan ada nasihat khusus terkait dengan masalah sabar. Yang keenam, al-iktsaru min aqwas silahil mu'min ad-du'a, yaitu mempergunakan senjata mukmin yang paling kuat, menggunakan senjata orang-orang mukmin yang paling kuat dan yang paling sakti. Apa itu? Ad-du'a, doa. Ya. Doa, ikhwah, senjata orang-orang muslim yang terkadang sering dilupakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berkata Tuhanmu, minta kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Aku akan kabulkan permintaanmu. Itu dia. Jadi kenapa kita nggak berdoa? Baik para istri, anti mengajak suami anti, ya, kepada jalan Allah. Jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak para akhwat kita sudah mengaji, jilbabnya Masya Allah, tapi ternyata suaminya belum paham bahwasanya jilbab yang syar'i itu bagaimana. Berapa banyak para akhwat kita sampai sekarang Masya Allah sabar dengan suaminya, padahal suaminya paling tak suka melihat dia pakai jilbab. Dia masih ingin istrinya tidak usah pakai jilbab yang besar-besar begitu. Maunya jilbab yang pakai selendang lilit-lilit di leher, dah menurut dia cukup. Ya, tidak usah berlebihan menurut dia. Demikian ikhwah, ya. Berapa banyak para istri yang sabar dengan suami, melihat suaminya jelas-jelas berkubang dalam kemaksiatan. Demikian. Jadi ini perlu doa, ikhwah, perlu doa. Kita juga doakan mereka. Semoga para akhwat yang punya pasangan yang belum mengerti manhaj salaf itu apa, belum mengerti syariat itu bagaimana, agar mereka istiqomah. Kalau bagi suami yang sudah ngaji, ya, di bawahannya istrinya, dia lebih mudah ketimbang seorang istri yang sudah mengerti syariat, sudah hijrah tapi suaminya belum hijrah. Demikian. Jadi Masya Allah, istri-istri seperti ini memang sangat perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi sang suami. Terkadang diintimidasi, ikhwah, ya. Bahkan terkadang dilarang untuk mengaji. Ya, dilarang untuk mengaji. Demikian. Jadi dalam masalah ini, ya, banyaklah berdoa. Anti yang sekiranya anti melihat sang suami masih belum hijrah, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuk pintu langit yang ketujuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada suami anti. Kalau bisa hidayah itu melalui anti. Ya. Kalau bisa hidayah itu melalui anti. Makanya banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bihi yubaddilullahu hala man yasha'u ilal huda ba'dad dhalal. Dengan doa ini Allah banyak merubah kondisi seseorang yang tadinya sesat, ya, akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati nasihatun khasatun bid-du'a
wa fadilatuhu, nanti akan ada nasihat khusus terkait dengan masalah doa dan keutamaannya. Fahadhil umur yang bagi ala zaujati salihati at-tamassuku biha. Inilah beberapa perkara yang seharusnya seorang istri yang salehah ya berpegang, jadikan pondasi, jadikan ini sebagai dasar dalam rumah tangganya. Wa adamu tafitiha, jangan sampai dia abaikan li islahi zaujiha, ya, demi untuk mengajak suaminya, memperbaiki suaminya, ya, mengajak dia agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah, ya. Jadi intinya seorang istri hendaklah dia menjadi seorang yang mengajak ke jalan Allah, bukan memposisikan dirinya sebagai hakim, mengajak dengan etika-etika dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan kode etik syariat dalam mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada yang memiliki pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Ada? Ya, masih menunggu. Sepertinya pada sore hari ini tidak ada pertanyaan, ya. Alhamdulillah, berarti insyaallah sudah bisa memahaminya. Kita tunggu agak 1 menit lagi. Semoga ada pertanyaan yang masuk. Jadi sambil menunggu pertanyaan yang dilayangkan ke kita, jadi seorang istri itu, ya, banyak bersabar menghadapi sang suami, apalagi dia sebagai bawahan suaminya, ya, dia sebagai orang yang ditanggung jawabi oleh suaminya. Banyak-banyaklah bersabar dalam menghadapi sang suami. Ingat nasihat yang pertama, ya, dimana nasihat yang pertama itu, barang siapa yang ingin memperbaiki hubungan antara dia dan manusia, hendaklah dia perbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan antara anti dengan Allah sudah sangat rapat dan erat, insya Allah Allah akan kabulkan semua permintaan-permintaan anti. Insya Allah Allah akan dengar permintaan-permintaan para istri yang solehah ini, insya Allah. Tapi ikhwah, sepertinya memang tidak ada pertanyaan. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.